Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021 terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22 dan epistel dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21 diikat oleh topik atau tema kesatuan dan damai dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak disebutkan hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Efesus pasal 2 mulai dari ayat 11 sampai ayat 22 adalah dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri dan dengannya itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021 berbicara tentang usaha Paulus memperdamaikan jemaat di Efesus, dihubungkan dengan topik atau tema minggu kesatuan dan damai dalam Tuhan. Saudara, surat ini ditujukan Paulus kepada jemaat di Efesus.
Jemaat Efesus itu adalah suatu jemaat yang sudah besar dan lebih maju dari beberapa jemaat lainnya saat itu. Tetapi meskipun suatu jemaat maju dan komunitas masyarakatnya sudah besar, namun ada persoalan yang menonjol dalam jemaat ini, yakni tidak ada persatuan dan kesatuan di kalangan jemaat. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ini, jemaat di Efesus itu terdiri dari dua latar belakang yang sangat berbeda. Sebagian besar jemaat di Efesus itu berasal dari latar belakang agama Yahudi. Tetapi sebagian yang lain berasal dari latar belakang Yunani Romawi dan agama-agama kafir sebelumnya. Jemaat yang berasal dari latar belakang Yahudi ini sangat sombong dan tinggi hati. Dalam benak hati orang-orang Yahudi di zaman itu telah tertanam sebuah pandangan bahwa hanya merekalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Bagi mereka, Allah hanya mencintai Israel Yahudi dari semua bangsa-bangsa yang diciptakannya. Menurut pandangan mereka, hanya merekalah yang mendapat keselamatan. Hanya merekalah yang menjadi keturunan Abraham. Hanya merekalah yang dekat dengan Allah. Meski sudah menjadi Kristen, mereka masih menonjolkan tradisi Yahudi, sunat, Taurat, hukum-hukum atau kebiasaan lainnya. Orang Yahudi itu sangat jijik melihat orang-orang lain non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang-orang lain di luar Yahudi itu najis, kafir, hanya diciptakan Allah menjadi bahan bakar neraka. Itu disebutkan oleh William Barclay dalam tafsirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain itu, William Barclay juga menerangkan orang Yahudi tidak diperbolehkan masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tidak diperbolehkan membantu seorang ibu kafir di saat akan melahirkan. Dan jika orang Yahudi nikah dengan non-Yahudi, maka keluarganya akan mengadakan upacara penguburan karena orang yang nikah tersebut sudah dianggap mati. Pandangan seperti ini terbawa-bawa ke dalam persekutuan gereja di Efesus. Sehingga persekutuan di tengah-tengah jemaat Efesus itu kacau balau dan menimbulkan kebingungan serta persoalan bagi jemaat dari latar belakang agama lain. Akibatnya terjadilah perselisihan di jemaat Efesus. Anggota jemaat kehilangan damai sejahtera. Tidak ada kesatuhatian di kalangan jemaat. Inilah yang mendorong Apostel Paulus untuk mengirimkan surat ke Efesus ini. Rasul Paulus merasa sangat-sangat perlu memberi bimbingan pengajaran teologis tentang persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi harus bersatu. Apa isi bimbingan Paulus kepada jemaat Efesus dalam khotbah ini, Bapak Ibu? Mari kita lihat secara rinci, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 22 ini. Pada ayat 11 dan 12, Paulus menyapa orang-orang yang berasal dari non-Yahudi tentang keadaan dan status mereka dahulu. Apa status mereka dahulu? Paulus menyebutkan mereka sebagai orang yang tak bersunat, tanpa Kristus, yang tidak mendapat yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah. Kemudian pada ayat 13 sampai 18, Paulus menyadarkan jemaat apa yang sudah dilakukan Kristus Yesus buat mereka. Sekarang apa? Mereka sekarang sudah di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Yunani, istilah yang lebih populer adalah en Christo. Mereka yang dahulu itu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kristus telah mempersatukan mereka yang tadinya berasal dari dua latar belakang etnis yang berbeda dan telah merubuhkan tembok-tembok pemisah itu, yaitu perseteruan mereka selama ini. Oleh kematiannya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah dan ketentuannya dan menjadikan mereka manusia baru. Ada perintah baru di dalam Yesus Kristus, yaitu perintah saling mengasihi.
Kedua etnis yang berbeda itu, Yahudi dan Yunani Romawi, telah diperdamaikan oleh Kristus sehingga keduanya beroleh jalan masuk kepada Bapa Surgawi. Kemudian ayat 19 sampai 22, Paulus menggambarkan orang Kristen itu sebagai bangunan yang rapi tersusun. Apapun latar belakangnya, rapi tersusun. Inilah hakikat orang Kristen saat ini, kata Paulus. Semua orang percaya kepada Yesus itu bukan lagi orang asing, pendatang, melainkan kawanan, sewarga dari orang-orang kudus. Satu keluarga kita, Bapak Ibu. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Paulus mengumpamakan jemaat dan orang Kristen itu ibarat sebuah bangunan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan Kristus Yesus itulah sebagai batu penjurunya, batu persuhi, sehingga kita ini kuat. Kata Paulus, kita ini rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus. Allah sendiri juga berdiam tinggal di dalamnya. Sebagaimana ucapan Paulus pada 1 Korintus 3:16, masih kita ingat itu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, apa maksud Paulus dalam semua uraian ini? Saudara, ini menggambarkan dan mengingatkan jemaat yang berasal dari dua latar belakang etnis yang berbeda-beda itu, baik itu dari latar belakang Yahudi maupun dari latar belakang non-Yahudi, kafir, dari Yunani Romawi, dan sebagainya. Supaya jangan ada yang sombong. Jangan ada yang angkuh. Jangan ada yang merasa dirinya paling hebat dan menganggap orang lain, etnis lain, itu rendah. Tidak berharga sama sekali. Supaya menjauhkan segala bentuk perselisihan, perseteruan, saling menuduh, saling membenarkan diri, dan menyalahkan orang lain. Jangan. Yesus Kristus sudah berkorban agar kita memperoleh damai sejahtera. Dan roh Allah itu sudah tinggal, sudah berdiam di dalam diri kita sebagai bait-Nya. Saudara, inilah yang diamanahkan topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021. Agar kita berjuang, berusaha membangun kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Mari kita bangun ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di minggu ke-7 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021 dihubungkan dengan topik atau tema minggu kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mari kita saling menghargai perbedaan dan menjauhkan tindakan yang saling menghakimi. Saudara, setiap masyarakat itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Apalagi di bumi Nusantara kita ini, dari Sabang hingga Merauke. Masyarakat kita dirajut oleh berbagai-bagai jenis, etnis, suku dengan berbagai-bagai kebiasaan, ada tradisi, budaya, bahasa masing-masing suku ada, tetapi beraneka ragam. Keadaan seperti itulah yang juga kita temukan dalam kehidupan beragama kita. Betapa banyaknya aneka jenis agama dan aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh subur di bumi persada Nusantara kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saja, terdapat aneka ragam praktek kekristenan yang kita laksanakan berdasarkan aliran, denominasi, paham, teologi, dogma, jenis gereja yang kita ikuti. Ada bermacam-macam, Bapak Ibu. Gereja A memiliki perbedaan dengan gereja B, meski sama-sama Protestan misalnya. Sesama gereja saja belum tentu seragam. Misalnya ketika menjalankan aturan-peraturan, ketika melaksanakan ibadah pernikahan, ibadah perjamuan kudus, dan lain-lain. Dan itu dimungkinkan, walaupun sudah ada aturan yang jelas tentang hal itu. Di kalangan pelayan gereja sering terjadi perbedaan pemikiran di saat merencanakan pembangunan, misalnya merencanakan anggaran belanja tahunan, di saat menjatuhkan hukuman siasat gereja, atau menjalankan pelayanan-pelayanan yang lain. Banyak perbedaan-perbedaan.
Saudara, inilah realita yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa ada banyak perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah ini memberi kita pengajaran yang sangat-sangat praktis sekali. Agar kita mau belajar mencari usaha-usaha bagaimana agar perbedaan-perbedaan itu jangan menjadi sumber-sumber pertentangan sesama kita. Dan terhadap orang lain, masyarakat lain yang hidup bersama kita, jangan perbedaan itu menjadi pertentangan, pertikaian. Bagaimana memelihara perbedaan-perbedaan itu agar jangan semakin meruncing dan mencurus kepada perpecahan? Bagaimana mencegah terjadinya perpecahan di saat kita berbeda ide tentang hal-hal yang harus dijalankan dalam program-program gereja? Saudara, khotbah ini mengajar kita agar kita saling menghargai perbedaan dan menjauhkan tindakan-tindakan yang saling menghakimi. Untuk itu, mari kita jauhkan pemikiran Bapak Ibu. Seolah-olah hanya pendapat dan pemikiran kita sajalah yang benar, sedangkan pendapat orang lain salah menurut kita. Jauhkan hal-hal seperti itu. Bangunlah kebersamaan dengan orang lain di sekitar kita. Jangan pernah merasa diri paling benar, paling hebat, paling bisa, paling suci. Dan orang lain kita anggap rendah, buruk. Jangan mudah kita emosional di saat pendapat-pendapat kita itu tidak berterima bagi orang lain. Apalagi jangan kita jadikan diri kita sebagai penentu dalam segala hal, agar pendapat orang lain juga menjadi bagi kita haruslah berharga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita yakin bahwa segala bentuk pertentangan akibat perbedaan pendapat dan pemikiran ini sedikit banyaknya kita kurangi, kita minimize, dan tiba kita kepada pendapat bersama yang lebih indah. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, kunci memperoleh damai hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita butuh damai toh. Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh persekutuan yang baik, yang sangat-sangat indah. Ya, kita butuh ini. Paulus menjelaskan ini dalam pengajarannya kepada jemaat Efesus. Mulai dari ayat 14 sampai ayat 18. Kita temukan 4 kali kata damai dan damai sejahtera dipakai oleh Paulus di situ. Dan apabila kita sudah hidup dalam damai, maka pada ayat 18 disimpulkan oleh Paulus, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat ini penting Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Di sana tertulis bahwa Yesus Kristus itulah jalan masuk bagi kedua kelompok ini, baik kelompok Yahudi maupun non-Yahudi, untuk saling mengasihi, untuk masuk ke dalam lingkungan rumah Bapa. Saudara, kata jalan masuk yang dipakai oleh Paulus dalam bahasa Yunani di sini adalah prosagoge, dari kata prosago, arti secara hurufiah prosagoge, to bring, access, membawa, pembawa, to lead or conduct to someone, yang memimpin juru bicara kita kepada seseorang. Kalau mau bertemu dengan seorang orang besar, Bapak Ibu, orang terhormat, misalnya menteri, raja, presiden, dan lain-lain, tidak pernah bisa langsung tentunya. Harus ada yang membawa kita, harus ada yang mengakses jalan ke sana, harus ada juru bicara, harus ada yang memimpin kita masuk dan bertemu dengan orang terhormat itu. Itulah yang disebut dengan prosagoge atau prosago. Dalam bahasa Indonesia, jalan masuk. Siapakah jalan masuk itu? Yesus Kristus. Itulah prosagoge kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, agar kita dapat berdamai dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, harus kita masing-masing punya prosagoge. Harus ada jalan masuk. Yesus Kristuslah jalan masuk. Hanya Yesus Kristus yang dapat, yang bisa, yang mampu memperdamaikan kita, baik antara kita dengan orang lain, maupun antara kita semuanya dengan Bapa di sorga. Yesuslah prosagogenya, jalan masuknya, yang menghantar kita kepada damai sejahtera itu Yesus, Bapak Ibu.
Yesuslah yang memperdamaikan, mendekatkan orang-orang yang tadinya jauh, sekarang menjadi dekat. Di dalam Yesus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi barbar, tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Indonesia, tidak ada lagi orang Cina dan lain-lain. Semuanya sama, satu keluarga kita semuanya, saling merangkul kita semuanya, semuanya terhormat dan dihormati. Amin Bapak Ibu, amin. Kita satu keluarga semuanya. Selama belum Yesus Kristus itu yang mempersatukan dan mempertemukan kita, maka kita tidak ada damai sejahtera. Di dalam diri kita tidak akan ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa berdamai, kita akan saling menghakimi. Damai tidak bisa diwujudkan dengan mengandalkan uang, materi, harta, atau kebaikan-kebaikan manusiawi lainnya. Pemberian kebaikan-kebaikan, apakah itu uang, materi, harta, atau kebaikan-kebaikan manusia lainnya kepada orang lain itu akan menjadi penyebab kesombongan baginya kalau bukan karena Yesus Kristus kita memberikannya. Kenapa banyak keluarga-keluarga berkakak beradik, namar haha maranggi yang tidak bisa berdamai, Bapak Ibu? Tidak bisa berdamai. Jawabannya mudah, karena di dalam hati dan pikiran mereka Yesus belum berkuasa penuh, belum berkuasa sama sekali. Selama Yesus belum berkuasa di dalam diri kita, tidak akan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Apabila kita tidak saling menempatkan Yesus Kristus itu menjadi prosagoge dalam hati kita, maka pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita, kehendak diri kita tidak akan saling bertemu, tidak akan saling bertemu. Sebaliknya, kalau kita sudah saling menjadikan Yesus Kristus itu sebagai prosagoge kita, maka hati kita yang tadinya berjauhan, berseberangan, saling menghujat, saling menyalahkan, akan berubah menjadi saling mengampuni, saling menerima perbedaan-perbedaan itu. Semua sumber-sumber perpecahan, dinding-dinding pemisah bagi kita, dorpi-dorpi perholangan tadi itu akan pecah, rubuh, runtuh. Dan kita akan saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, mari kita bangun jemaat yang berkualitas. Paulus mengatakan bahwa jemaat Kristen adalah suatu keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus itu sebagai batu penjurunya. Bapak Ibu, semua kita pasti tahu toh bahwa fungsi batu penjuru itu adalah sebuah batu besar yang kuat, yang kokoh, tangguh, dan itu ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu penjuru inilah yang menghubungkan ujung tembok yang satu dengan yang lain, sehingga keduanya atau beberapa tembok-tembok itu bersatu, dan batu penjuru itulah yang mempersatukan semua dasar-dasar atau tembok-tembok tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, batu penjuru itulah yang menjamin kekuatan, kekokohan suatu bangunan besar. Paulus mengatakan, Yesus Kristuslah batu penjuru dari semua bangunan rohani kehidupan Kristen kita. Segala pengajaran gereja yang berasal dari pemberitaan nabi-nabi perjanjian lama, pengajaran rasul-rasul perjanjian baru, itulah merupakan dasar dari pemberitaan gereja. Dan semuanya itu diikat, dipersatukan, difokuskan kepada batu penjuru satu-satunya, Yesus Kristus. Maka segala pengajaran gereja yang bersumber pada pemberitaan nabi-nabi perjanjian lama, perjanjian baru itu difokuskan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah fondasi, pengikat utama dan penentu bagi semua bangunan rohani Kristen. Tanpa Kristus semuanya akan ambruk, roboh. Saudara, ini mengingatkan kita sekarang atau saat ini, baik secara pribadi maupun lembaga gereja, agar kita tetap menjaga dasar dari bangunan rohani iman kita dengan ketiga-tiga hal tadi. Ajaran nabi-nabi perjanjian lama, ajaran rasul-rasul, dan kehadiran pribadi Yesus Kristus di dalam diri gereja, di dalam diri masing-masing kita pribadi.
Ketiga-tiganya itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Gereja yang kuat harus mengikuti pengajaran-pengajaran para nabi dan para murid Yesus, rasul-rasul. Dan semuanya itu diikat, dipersatukan dengan hadirnya Yesus di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, bahkan di dalam pribadi kita masing-masing. Orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya apabila orang hanya pintar saja dalam pengetahuan. Baik itu pengetahuan teologis perjanjian lama, teologis perjanjian baru. Pintar berkhotbah. Kalau Kristus tidak berdiam di dalam dirinya sebagai batu penjuru, demikian juga sebaliknya. Yesus Kristus tidak akan pernah mau tinggal di dalam diri orang-orang yang acuh tak acuh, tidak peduli sama sekali kepada pengajaran gereja, pengajaran Allah, pengajaran hamba-hamba Tuhan, anggap remeh terhadap khotbah. Yesus tidak akan mau berdiam dalam diri orang yang remeh seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita perkokoh bangunan rohani kita, yakni hidup kita dengan firman, serta pengajaran Allah, sebagaimana tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan terutama dengan kehadiran Kristus Yesus lewat Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Gereja yang kaya oleh berbagai-bagai fasilitas tetapi tidak mengutamakan pemberitaan tentang Kristus, maka gereja seperti itu akan menjadi gereja yang lemah. Tetapi gereja yang lemah dalam berbagai-bagai fasilitas duniawi, namun sangat mengandalkan kehadiran Kristus di dalam pelayanannya, maka gereja seperti itu akan gereja yang kuat, yang tangguh dan rapi, tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus. Dengan menjaga diri kita sebagai bangunan rohani, bait Allah yang hidup ini, maka kita akan mampu merealisasikan topik atau tema minggu ke-7 sesudah Trinitatis ini Bapak Ibu, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hasadau dohot hadameo di bagasa Tuhani. Dalam segala hal, mari kita mampu melaksanakannya. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 18 Juli 2021 dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22 ini, agar kita dengan sukacita merealisasikan pesan khotbah ini, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hasadaon dohot hadameon di bagasan Tuhan ini termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah firman ini. Berkati para pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya seperuntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.